Dan kemarin saya puji Tuhan sekali lagi sudah membuat Kabupaten Kepulauan Riau itu viral lewat lolos saya ke anggota DPR dan tanpa punya uang. Halo semuanya, saya Emelin Kurnala di sini, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UKIM. Jadi sekarang kita kedatangan tamu spesial nih, Bapak Andre Kawan, ya Pak ya? Oke, selamat datang Pak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan kesempatan ke sini. Sebelumnya boleh Pak perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelum memperkenalkan diri, hari ini saya bersyukur ada di tempat ini, tempat yang dimana sudah membesarkan saya. Perkenalkan, saya nama Andreas Kawan, alumni FISIP UKIM angkatan 2013. Hari ini bersyukur bisa ada di tempat ini, di mana kami datang untuk bagaimana mengecek dan melihat situasi kondisi UKIM luar biasa, sudah sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Itu saja deh yang perlu disampaikan. Bapak, kalau untuk sekarang jabatan profesinya apa bisa? Kalau saya sekarang jabatan anggota DPRD aktif dari Partai Perindo Persatuan Indonesia. Di Kepulauan Riau ya Pak ya? Di Kepulauan Riau. Bapak, sebelumnya saya mau tanya, sebelum kita masuk di bincang-bincang santai. Siap. Kenapa sih IKS? Kenapa dulu Bapak pilih di IKS di UKIM? Nah, baik. Kenapa saya memilih IKS? Waktu itu setelah saya selesai SMA, lulus SMA 2013, lalu saya datang di Ambon karena tujuan pertama saya untuk kuliah yaitu di Ambon. Tetapi saya sudah berpikir ketika saya ke Ambon, saya akan masuk di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dan setelah saya datang, saya mengecek dari beberapa program studi, kalau tidak salah 11 ya deh, dari 5 fakultas. Pada saat itu saya mengecek, ada program studi IKS. Setelah saya mengecek dari beberapa senior dan sudah dijelaskan secara singkat, dan ini program studinya sangat bagus. Apalagi program studinya bagaimana untuk memanusiakan manusia yang lain, memberdayakan manusia yang lain supaya mereka bisa memberdayakan diri mereka sendiri, seperti begitu. Terus untuk jabatan Bapak yang sekarang, menurut Bapak manfaat kuliah di IKS sama jabatan Bapak yang sekarang apa sih manfaatnya? Apakah bermanfaat banget atau sangat-sangat bermanfaat banget? Kenapa? Kalau menurut saya ini sudah layak dan cocok ketika kita sudah ada di jabatan atau posisi yang strategis sekarang, dalam hal ini anggota DPRD. Kenapa? Karena kita bisa mengkolaborasikan, kita punya ilmu pengetahuan yang kita sudah dapat di kampus di waktu masa perkuliahan, yakni di IKS, yang dimana mengajarkan kita untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Riau secara khusus, sehingga kita di kantor DPR atau anggota DPR sudah bisa tahu dan sudah bisa memahami banyak hal yang kita sudah dapatkan pada saat kuliah di IKS. Karena banyak hal yang diajarkan untuk bagaimana kita bisa melakukan dan mensejahterakan masyarakat dari individu, kelompok, sampai pada masyarakat secara umum, seperti begitu. Jadi sudah ada pandangan ya Pak ya? Sudah. Betul. Terus Bapak, kalau untuk sekarang Bapak kan anggota DPRD Kepulauan Riau. Jadi sehubungan dengan visi misinya IKS untuk pengembangan masyarakat kepulauan, menurut Bapak sendiri pekerjaan sosial seperti apa sih yang dibutuhkan di sana? Kalau pekerjaan sosial banyak yang dibutuhkan, bukan semuanya tapi ada beberapa. Ini berpulang dan tergantung pada masing-masing. Secara khusus untuk kami yang lulusan terbaik dari program studi IKS, yang dimana
sekarang banyak juga yang sudah mendapatkan pekerjaan karena mereka yakin dan mereka sangat percaya bahwa ketika pada saat mereka dibina, dididik, dilatih di program studi IKS di saat mereka kuliah, setelah mereka selesai, mereka tiba di sana, mereka melakukan hal-hal yang sifatnya baik terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Naru, dan mereka sangat mengapresiasi bahwa inilah IKS yang sebenarnya, bahwa ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan waktu mereka kuliah dan sudah menerapkan, dan puji Tuhan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan bermanfaat untuk banyak orang, terlebih khusus di masyarakat Kabupaten Kepulauan Naru khususnya. Seperti begitu. Iya. Jadi teman-teman saya banyak juga Pak dari Kepulauan Aru. Banyak ya? Banyak dari mereka yang bilang, oh setelah saya kuliah saya mau jadi anggota dewan, saya mau jadi gubernur begitu katanya, supaya bisa mensejahterakan masyarakat Kepulauan Aru sendiri. Tapi Terus, ini saya menceritakan sedikit kemarin. Oh ya, boleh. Kalau pribadi saya tidak kepengen untuk menjadi anggota DPR. Setelah saya selesai, banyak hal yang saya lakukan lewat pendekatan-pendekatan yang sudah diajarkan waktu selama berkuliah. Kemudian hal-hal yang lainnya yang saya jalani sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mana saya menerapkan di lingkungan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Naru. Disitulah ia memotivasikan saya, dan banyak pihak khususnya masyarakat mendorong saya untuk bagaimana nyong, ade, kakak, bagaimana kalau maju sebagai calon anggota DPRD. Disitulah saya percaya bahwa setelah saya mendaftarkan diri di partai politik, khususnya di Partai Perindo, dan pada waktu itu banyak orang, kenapa biasa orang mengatakan bahwa ketika kita mau maju anggota DPR harus ada punya uang. Tetapi dengan situasi yang sementara berjalan, saya mendaftarkan diri dan mengikuti proses karena ilmu pengetahuan yang sudah saya terapkan, saya tindak lanjuti ke masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Naru, secara khusus di dapil saya, dapil 3, Kecamatan Naru Tengah Timur, dan Naru Tengah Selatan. Maka disitulah pada saat seiring waktu berjalan, pas momen pemilihan berlangsung, itulah saya terpilih, puji Tuhan. Waktu itu saya jujur, saya tidak menggunakan uang untuk bagaimana merangkul masyarakat dengan memberikan bayaran lewat suara-suara itu. Saya percaya bahwa hari pengetahuan yang saya sudah dapatkan, saya terapkan beberapa tahun kemarin, dan puji Tuhan kemarin saya diberikan kepercayaan sebagai anggota DPRD, dan saya tidak menggunakan Rp1.000 pun untuk menggalang massa dan membayar suara. Disitulah saya sangat pribadi sangat memberikan dan salut terhadap program studi IKS. Jadi jangan kita berpikir bahwa ada uang baru kita maju. Tapi bagaimana cara berpulang kepada kita ketika kita sudah dididik, dilatih, dibina di program studi yang tercinta ini, ilmu kesejahteraan sosial, maka berpulang kepada kita saja. Mau jadi anggota DPR, ketika kita sudah diajarkan, kita balik ke masing-masing kita punya wilayah, kita terapkan apa yang kita sudah dapat, kita lakukan. Disitulah kita bisa jadi, misalkan mau terjun di dunia politik, yang penting berpulang dari kita saja. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, kita menerapkan dengan baik sehingga bisa ada kayak sampai sekarang saya dengan senior saya yang di dalam seperti itu. Jadi bisa dibilang Bapak ini sebelum menduduki anggota DPRD sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat ya, karena memang sudah menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama berkuliah di IKS. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Dan setelah itu saya karena ada grup alumni. Setelah itu saya lulus. Banyak dosen dari fakultas dari FISIP yang menyampaikan selamat, dan sebagai pribadi juga menyampaikan terima kasih banyak lewat komunikasi baik via WA, Facebook, komunikasi telepon langsung. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen yang atas dedikasi, terus atas pengetahuan yang didikan yang sudah diberikan selama saya di kampus.
Karena saya percaya dan saya sangat apresiasi tidak sia-sia didikan, motivasi yang sudah diberikan sehingga saya bisa menjadi anggota DPR tanpa menggunakan uang untuk membayar suara gitu. Iya, oke. Luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih banyak cerita motivasi ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya pandangan untuk besok-besok mau membangun daerah masing-masing, atau yang punya pandangan untuk ke depan saya mau jadi anggota DPRD nih, atau jadi apa begitu di pemerintahan. Nah, Bapak Andre ini punya cerita yang sangat memotivasi sekali. Oke, kemudian Pak, yang terakhir, motivasi dan harapan Bapak kepada kami sebagai mahasiswa, apa sih mahasiswa IKS? Kalau motivasi saya dan harapan saya untuk adik-adik, secara khusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial, bagaimana harapan saya agar supaya adik-adik tetap sungguh-sungguh untuk belajar, tapi jangan lupa berdoa. Ingat, apapun yang sudah diberikan oleh dosen-dosen, Bapak Ibu kita, harus yakin sungguh, pahami pengetahuannya secara baik-baik sehingga kembali ke daerah masing-masing bisa menerapkan dan memberikan dedikasi hal-hal yang baik lah yang ketika kita sudah dapatkan, memberikan kepada masyarakat di setiap desa-desa, baik kabupaten sampai pada desa-desa, harus diberikan secara baik-baiknya. Kemudian menjalankan apa yang sudah diberikan, jangan bikin malu-malu program studi kita. Betul. Karena program studi ini sangat baik. Kalau menurut sebagian orang, IKS ini kan dipandang sebelah mata, tetapi kalau menurut kita yang kita sudah dapat banyak hal terkait dengan pengetahuan. Ketika kita sudah ada di sana, jangan malu-malu. Pertama, jangan malu-malu karena pribadi saya juga banyak hal yang saya lakukan setelah itu. Saya percaya bahwa banyak hal yang menyangkut dengan pengetahuan, motivasi, didikan yang saya dapatkan, saya menerapkan. Jadi ini sekilas harapan dan motivasi untuk adik-adik bahwa jangan kita kalah saing dengan program studi lain, karena IKS juga merupakan salah satu program studi yang sangat penting dan sangat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Jadi saya ingatkan lagi bahwa setelah lulus kembali ke daerah masing-masing, jangan duduk diam. Tapi bagaimana apa yang ketika kita atau adik-adik pikirkan langsung menerapkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu, masyarakat mengerti tentang bagaimana itu IKS. Dan IKS ini begini ketika mereka sudah mengetahui bahwa IKS yang sebenarnya seperti apa, dan mereka bisa percaya, dan kita sama-sama baku bantu untuk bagaimana kita bisa membesarkan IKS khususnya di Provinsi Maluku. Jangan kita kalah saing, karena IKS juga sangat bermanfaat untuk kita maupun di lingkungan masyarakat khususnya wilayah Maluku secara umum, seperti begitu. Oke. Itu guys, jangan kalah saing karena IKS ini sangat banyak manfaatnya dan masuk ke semua ranah, entah itu pemerintah, entah itu swasta. Apalagi dalam fokus studi kita ini berkaitan dengan masyarakat. Lab kita kan di masyarakat ya Pak ya. Oke. Jadi cerita pengalaman Bapak tadi juga sangat memotivasi dan sangat bermanfaat juga bagi kami mahasiswa serta teman-teman di rumah yang punya mimpi, punya rencana tujuan untuk ke depan mau membangun desa atau kampung atau apa saja ya. Oke. Jadi atau mungkin Pak ada tambahan sedikit. Boleh. Baik, kaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial. Di sini saya mau menyampaikan bahwa kemarin di khusus wilayah Kabupaten Kepulauan Naru, artinya terlepas dari yang terhormat Pak Senior Epenir Mupli, tetapi kemarin Kabupaten Kepulauan Naru secara jujur, saya secara pribadi sangat percaya, dan kemarin membuat secara umum di Kabupaten Kepulauan Naru itu viral karena lewat lolos anggota DPR, dan disitulah saya bangga bahwa lulusan terbaik dari IKS dalam hal ini pribadi saya yang membuat satu Kabupaten Kepulauan Naru. Nanti adik-adik kurang percaya, nanti tanya senior saya. Disitulah banyak pihak menanyakan bahwa
Pak Andre ini kan lulusan dari mana. Ada yang sudah tahu tentang profil saya. Mereka mengatakan bahwa lulusan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, khususnya ilmu kesejahteraan sosial. Jadi adik-adik khususnya lulusan ilmu kesejahteraan sosial dan yang sekarang masih berkuliah, jangan kalah saing karena barusan pertama terlepas dari pribadi sudah bikin dan membuat sampai program studi ini jadi viral di khususnya lingkungan Kabupaten Kepulauan Riau. Jadi dari daerah-daerah lain 10 kabupaten kota yang lain coba buktikan supaya ke depan sama seperti saya. Dan saya sangat bangga apresiasi kepada program studi tercinta ilmu kesejahteraan sosial yang dimana sudah kita banyak diajarkan sehingga disitulah kita menerapkan banyak hal yang baik kita menerapkan di lingkungan masyarakat sehingga pada umumnya masyarakat bisa tahu IKS ini seperti apa ketika mereka sudah mengetahui dan sudah disitulah mereka memberikan apresiasi. Dan kemarin saya puji Tuhan sekali lagi sudah membuat Kabupaten Kepulauan Riau itu viral lewat lolos saya anggota DPR dan tanpa punya uang. Jadi ini motivasi saya untuk bagaimana adik-adik yang lulusan IKS bahkan sementara berproses tetap semangat. Bukan saja hari ini saya bersama senior Epen dan senior-senior yang lain yang sudah bekerja, tetapi adik-adik juga harus sama seperti kami. Bahkan juga mau lebih juga, puji Tuhan luar biasa ketika kami mendengar itu dan kami akan memberikan apresiasi juga kepada adik-adik. Oke. Terima kasih Pak. Bukan Bapak saja yang merasa bangga, kami juga merasa bangga karena kedatangan Bapak di sini sambil memberikan pengalaman serta motivasi harapan ke depan seperti apa. Itu kami sudah sangat bersyukur sekali Pak. Terima kasih banyak. Oke. Jadi sekian teman-teman semua. Terima kasih juga Bapak. Semoga Tuhan berkati. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Oke. Terima kasih Pak.